Seorang pria tanpa busana berlari di tengah keramaian kota. Dia berteriak, "Sudah melakukan apa yang diperintahkanmu, jadi tolong tinggalkan aku." Peterson menemukan identitas gangster Jerman yang sebelumnya diketahui bernama Max. Ternyata nama aslinya adalah Dedrix. Maybe we can find out what the hell Roman was up to. Dari lokasi peternakan Dedrix berada, Peterson mendapatkan rekaman panggilan 911 yang ternyata dilakukan Avery 4 hari yang lalu. Look at the timestamp on this call. Dan itu artinya anak Jen masih hidup. Now we have her on tape. Weller menduga Roman telah memalsukan kematiannya seperti yang pernah dilakukan kepada Jen. Apakah Roman kembali membuat jebakan? Itu yang harus dibuktikan. Maybe Roman didn't trust that she... Track down the nurse at the hospital. Demi membebaskan anaknya, Jen memaksa untuk melibatkan Clem. It's too risky. Di sisi lain, Peterson mendapat banyak unggahan video YouTube yang aneh berkaitan dengan aplikasi ciptaannya yang bernama Wizardfield. Okay, let's go. Tim menduga ini bentuk pemerasan yang dilakukan pelaku dengan meretas data pribadinya. The accidental byproducts. Also, if I could just say, when you sign Siapakah pelakunya itu yang harus diungkap oleh Peterson? Tiba di lokasi penyekapan, Jen dan Weller gagal menyelamatkan Avery karena pelaku lebih dulu kabur membawanya. Tampaknya Weller dan Clem sama-sama ingin menunjukkan kemampuannya masing-masing di depan Jen. Saat Rich melihat akun peretas itu, ternyata pelakunya adalah Baston. Dan faktanya, Peterson yang meminta Baston untuk membantunya membuat aplikasi ini di awal proyek. Despite the fact that he was super rude. And now he's using it to blackmail people. Dedrix mengancam akan membunuh Avery jika Weller tidak menyiapkan pesawat untuknya. See for yourself. I was only able to narrow it down to a mile radius. Bermaksud untuk memburunya yang terdeteksi ada di beberapa lokasi, ternyata Baston datang ke markas FBI. I know you've been hacking people's phones through my app. Dia mengaku ide peretasan ini dilakukan oleh temannya yang bernama Sanjay. Ternyata orang-orang yang dipermalukan dalam video itu telah mencuri dana amal kanker anak. This morning over breakfast, I realized that he said he had someone buy the ball. Sanjay sendiri mengaku disuruh oleh seseorang bernama Johnny. Do our thing with him? Yes. Jen melihat jari tangan Avery yang memberi kode angka 23. Setelah ditelusuri, itu sebuah terowongan bawah tanah yang berada di Berlin Timur. Peterson mengungkap identitas Johnny sebagai kontraktor pertahanan yang telah menggelapkan jutaan dolar. Dari penjualan RPG, rudal udara, hingga peledak klaster. Teams to get Sheridan now and alert border authority. Setelah Johnny dibawa ke markas FBI, dia mengaku mendapat ancaman dari Sanjay agar menyerahkan bahan peledak fosfor putih yang sudah dilakukannya pagi tadi. One phone call to my buddies at the IRS. I was the victim. You may want to call that lawyer now. CIA menduga senjata kimia berbahaya itu akan dijual Sanjay kepada kelompok Daburzan. I know how we do it. I don't hate it. Baston berpura-pura menemui Sanjay agar tim FBI bisa membekuk anggota Daburzan saat mereka melakukan transaksi. Do you want me to come with you to the meet? Dan ternyata senjata itu akan digunakan untuk menyerang New York. Tiba di terowongan, Jen melakukan penelusuran dengan Clem. Sedangkan Weller bergerak seorang diri. All right, 3 heat signatures. Okay. Jen akhirnya menemukan Avery. Get up. Come on. Dia disuruh berlindung di sebuah ruangan. Sedangkan Baston menyaksikan kelompok itu datang membawa sekoper uang. Saat transaksinya berlangsung, tiba-tiba lampu padam. What's going on? Dan akhirnya, pasukan FBI berhasil menumpas kelompok Daburzan dan menangkap Sanjay. And for being a bit much. Weller dikejutkan dengan keberadaan Roman di balik kaca anti peluru. Sedangkan Avery menodongkan senjata kepada Jen karena tidak percaya kepada ibunya ini sebelum akhirnya dia berhasil membujuknya. I know you'll just throw me in a cell like you did to him. Roman said you to blame her. It's what he does. Roman mengingatkan Weller, musuh mereka adalah Hank. Your own niece. It ends in the same way. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. Avery menceritakan tentang ayah angkatnya yang tewas. Diduga ada hubungan dengan mantan atasannya yang ternyata adalah Hank. So someone killed your father, threw himself off a bridge. That you weren't worth looking for. Hank Crawford. Mau tidak mau, tim harus melakukan tes poligraf kepada Avery untuk memastikan pengakuannya. I'll call specialist. Peterson mendapat kiriman video dari Roman yang sedang merangkai sebuah kayu hingga berbentuk kapal. Teka-teki apalagi yang disuguhkan oleh adiknya Jen ini. Please tell me you trace this. Dari rangkaian kapal itu, Peterson menghubungkannya dengan tato hingga muncul kata Donald Shipley. I'm looking for Donald Shipley. Ternyata Donald adalah teman Weller saat pertama kali bergabung dengan Biro.
Dan kini dia bergabung dengan perusahaan senjata swasta yang bernama Illyria Technologies. Shipley amassed a huge debt. Okay, Jane and I will back you up. We'll stay out of sight. Menemukan Donald di sebuah lokasi, ternyata dia sedang menyamar untuk Homeland Security. Who are these guys? Tiba-tiba, kelompok orang bersenjata datang ke sana. Pimpinannya bernama Ameni. Donald mengaku Weller sebagai rekannya yang akan membantu menyelundupkan EMP yang mereka butuhkan. These are the specs for the servers. Target yang akan dihancurkan adalah pembangkit listrik Twin River langsung dari pusat servernya. Not a problem. You got 24 hours. Tasha menemui Hearst yang mendekam di dalam penjara rahasia CIA untuk membongkar rencana Hank. The man you were actually working for while you were... Jika dia menolak, agen CIA ini mengancam akan menggunakan obat baru yang disebut serum kebenaran untuk membuka pikirannya. The truth serum? And when we take down Crawford, Dan jika Hearst bersedia, Tasha akan menempatkannya di dalam penjara minim. Donald mengungkap Homeland Security sedang menargetkan bos Ameni yang bernama Niles Bresden. And now she wants an EMP. Mantan baret hijau yang dipecat dengan tidak hormat ini mendirikan milisi bawah tanah bernama Regiment, yang bertujuan menggulingkan organisasi pemerintahan yang kejam. And I've worked with Amini for a year. That's bigger than anything they've ever done here. The good old days. Setelah mendapat suntikan, Hearst menyebut Hank pucuk pimpinan dari kelompok Regiment. Crawford wanted to keep him out of prison, so I bet. Hank bersama Victor dan Roman menuju sebuah padang pasir yang rencananya akan dijadikan landasan operasi mereka. So what exactly is this operation? Tiba-tiba, Victor mengatakan bahwa Roman bukanlah Tom, tapi seorang penipu. You're a fraud. Weller dan Donald menunjukkan alat penghancur EMP itu kepada Ameni. Tapi mereka ditugaskan juga untuk mengetesnya langsung saat itu juga. Had a horse last weekend that was 12. It's a great story. Setelah diaktifkan, dalam sekejap seluruh jaringan listrik di lokasi itu mati, termasuk alat penyadap yang disembunyikan Weller. This is how we get him. Tiba di sebuah hutan, Bresden dan 13 anak buahnya mengarahkan mereka semua untuk mendaki sejauh 5 mil menuju lokasi target serangan bunker rahasia Departemen Keuangan Amerika yang bisa mengguncang seluruh perekonomian negara ini. People have to protect themselves. Bingo. You get 10 minutes to do this thing. Meet everyone. Hank menemui Hafidi, pemilik tanah ini. Well, I empathize. I think you should have. Ternyata, koin yang sempat dibawa Roman itu peninggalan kakeknya Hafidi yang sangat langka. That is back where it belongs. Should I make this official? Victor mengancam akan memberitahu identitas Roman yang sebenarnya kepada Hank agar hidupnya hancur. The dead best friend. Masuk ke dalam bunker, seluruh pekerja di sana diancam untuk membuka ruang servernya. Is this everyone? Who is it? Saat ruang servernya terbuka, Weller dan Donald langsung melawan. Lock him when it closes. Kemudian memasukkan para pekerja ke dalam ruang servernya untuk berlindung. Satu persatu anggota kelompok resimen ini dihabisi. Bresden melaporkan peristiwa ini kepada Victor. Hafidi's getting tired of drinking scotch. What? Sedangkan Weller dan Donald kehabisan peluru untuk menghadapi mereka. Tak kehilangan akal, Weller melumpuhkan salah satu dari mereka untuk merebut senjatanya. Dari salah satu anggota resimen yang ditangkap, akhirnya tim FBI menemukan target serangan tempat Weller dan Donald sedang terancam. Got one chance to help yourself. Highway 47. Hank ternyata ingin merahasiakan transaksi keuangannya dengan Hafidi, karena itu bunker server Departemen Keuangannya dia serang. Baku tembak kembali terjadi antara Weller dan kelompok resimen. Saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba tim FBI datang melancarkan serangan. You guys alright? I'm alright. Transaksi antara Hank dan Hafidi pun gagal total. Dia yakin karena ada orang dalamnya yang bekerja kepada FBI. He's working with the FBI. Tiba-tiba, Hank menikam Victor hingga tewas. That there was a delay at the facility. Hank benar-benar tertipu menyangka Victor sebagai anteknya FBI. Padahal dia adalah Roman. Any idea what was on the file? Sorry that you had to see this, Tom. Kembali ke rumah pribadinya, Hank menyerahkan daftar agen FBI yang harus dibunuh oleh Roman. I want them dead. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 13. Seorang pegawai NSA bernama Betty menyusup ke dalam ruang server untuk mengambil sebuah data penting. Kemudian, dia sembunyikan data tersebut di bawah sepatunya. Dia minum pil agar mengalami kejang-kejang dan dibawa ke rumah sakit.
Maggie mengaku kepada Tasya tidak punya dokumen resmi sebagai warga Amerika karena dia masuk secara ilegal dari India. Mantan agen NSA yang bernama Nas kembali datang ke markas FBI karena membawa beberapa berita yang cukup penting. Di antaranya bahwa ternyata Hank salah satu penyokong dana untuk organisasi Sandstorm. Yang kedua, adanya penyusup ke NSA yang mencuri sebuah virus berbahaya bernama Nergal. Namanya diambil dari dewa wabah Mesopotamia sesuai dengan gambar tato yang ada di tubuh Jen. Saking berbahayanya, virus ini bisa merusak sistem peluncuran rudal nuklir. Tiba-tiba, mereka melihat langsung sebuah kapal perang hancur akibat serangan virus Nergal. All started trending on some of the web. Oh, whoa. Insect, whoever's doing this. Just getting started. Okay, reports are coming in. To 11 and then kaboom. Rich berhasil mengidentifikasi sebuah akun bernama Pop-Up Kid. Dan Peterson mencurigai Betty yang dibawa ke rumah sakit palsu setelah mengalami kejang-kejang. Ternyata nama aslinya adalah Danny, dialah Pop-Up Kid itu. Secara pribadi, Nas bertanya kepada Tasya apakah Peterson sudah mengetahui tentang Project Dragonfly. Apabila timnya tahu, bisa dipastikan Tasya akan dijauhi rekan-rekannya. Ternyata virus itu sudah terjual dengan harga $52 juta. Dibeli oleh seorang peretas bernama Miller dengan membayar setengahnya sebagai uang muka dengan berhutang kepada Pop-Up Kid. Ditemani kakeknya, Miller awalnya enggan bicara. Namun setelah didesak, Miller yang ternyata hanya perantara mengaku akan diberi $1 juta. Dia ditugaskan untuk mencuri uang dari perusahaan mereka sendiri. Untuk menghubungi mereka, Miller menggunakan ponsel sekali pakai yang saat ini disembunyikan di loker sekolahnya. Sound can be What the hell did you do? and you stupid enough to fall for it. When you got caught too, right? $1 million, all that I had to do. How was Pop-Up Kid supposed to contact her? School. Dengan ponsel itu, Rich berpura-pura sebagai Miller menghubungi Betty alias Danny untuk melakukan pertemuan dalam transaksinya. What say we... Rich.com. Okay. You can do better than that. Fine. Little party. Rede meminta Jonathan dari Deplu untuk mengurus dokumen Megan, namun ternyata itu tidak mudah. Roman menemani Blake untuk menemui seorang pria bernama Junior. Junior tampak merendahkan Roman karena dianggap sebagai pelayan yang mencintai permaisuri. Tim FBI mengawal Rich yang akan melakukan pertemuan dengan Betty di sebuah pesta. Rich memperkenalkan Nas sebagai pengawal pribadinya kepada Betty. Saat mereka ke toilet, tim mendapat masalah karena kemunculan si Ahtar yang mengenali Weller dan Jen sebagai agen FBI. Seharusnya dia dihukum seumur hidup di Pakistan, tapi dengan kekuasaannya dia kembali bebas. Tim khawatir Ahtar mengincar juga perangkat virus itu. Dalam permainan kartunya, Blake sengaja mengalah kepada Junior. Karena untuk menang, dia harus kalah dulu. Ahtar menemui Nas yang dia kira orang yang menjual virus itu. Padahal ini bagian dari strategi tim untuk menjauhkannya dari Betty. Padahal Betty juga sedang melakukan transaksi dengan Rich. Setelah uangnya dibayarkan, Betty mengaku tidak membawa perangkatnya. Masalahnya lagi, dia terkena alergi makanan yang mengandung kacang. At the party, you're out. Here you go. It's locked. Di sisi lain, Nas terbongkar penyamarannya. 60... You're not Pop-Up Kid. You're dead. Weller menemukan orang yang membawa virusnya, namun keburu dirampas si botak Ahtar. Baku tembak pun terjadi. No. Jen berupaya menangkap Ahtar. Meski dia kabur, perangkat virus itu berhasil tim amankan. Okay. You're half right. Tapi dibawa oleh si Nas agar dia bisa kembali ke NSA. Nas memberitahu Weller bahwa ayah angkat Avery terlibat dalam praktek bisnis bayangan Hank. I've uncovered in some of Crawford's shadier business practice. Kelompok bertopeng tiba-tiba muncul menculik Blake dan Junior. Roman gagal mengejar mereka. Di episode ini, cerita berfokus pada si cantik imut Peterson. Bangun tidur, Peterson seperti biasanya pergi ke markas FBI. Di dalam lift, seorang profesor bernama Jack memberitahunya ada tikus yang menempel di bajunya. Peterson beralasan itu karena efek triboelektrik yang menempel karena gesekan listrik. Tasya yang berada di sana tersenyum karena melihat Peterson grogi saat dirayu pria ini. Peterson mengaku masih belum move on dari David dan Borden. That was not your fault. Actually, it was. Lied about his identity, put a bug in my tooth, and should probably get on Bumble. What's up? Everything okay? Tasya sendiri berusaha menyembunyikan sakit hatinya karena Rede melamar Maggie.
Anak buah Peterson yang bernama Efren mengaku memecahkan sebuah tato yang berhubungan dengan laporan otopsi untuk 3 marinir Amerika. Mereka tewas di waktu yang sama, namun lokasinya berbeda. Ada yang di markas Angkatan Udara Amerika di Turki, kemudian Okinawa, dan terakhir di markas Angkatan Laut di Kuwait. Mereka meninggal akibat overdose narkoboy, tapi itu sangat janggal dan sangat yakin laporannya telah diubah. Demi membuktikan kematian mereka, Tasya akan minta bantuan Profesor Jack yang tadi merayu Peterson. Kolonel Ferguson yang bertanggung jawab sebagai komandan medis menyangkal tuduhan FBI. Tak lama kemudian, datang Jenderal Mahoney yang ingin menyelidiki kasus ini. Profesor Jack dan Efren membantu mengecek sampel darah korban melalui alat sentrifugal. Ketika Peterson melihat alat tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan. Dari sinilah rutinitas Peterson di hari itu terus berulang-ulang. Padahal dia merasa kejadian ini sudah dia alami di hari kemarin. Otomatis Peterson mengingat betul setiap menit apa saja yang terjadi. Dia merasa seperti berada di dalam film The Matrix. Padahal kenyataan yang terjadi setelah ledakan itu, Peterson mengalami koma. Dalam pikirannya, dia bertemu kembali dengan David dan Stuart. Kolonel Ferguson dan Jenderal Mahoney diinterogasi karena diduga dengan sengaja meledakkan labnya. Bahkan, Efren dan Profesor Jack tidak lepas dari tuduhan. Pikiran Peterson semakin tidak karuan karena kali ini muncul Roman tanpa busana. Kesimpulannya, dalam kondisi koma pun, Peterson masih totalitas dalam pekerjaannya untuk mengungkap dalang kasus ini. Karena otaknya yang ikut konslet, Weller muncul dengan tato di sekujur tubuhnya berbanding terbalik dengan Jen. Petunjuk muncul ketika Profesor Jack menjadi dosen dan tim FBI menjadi mahasiswanya. Penyebab 3 marinir itu tewas diduga karena keracunan gas sarin yang mengandung logam berat sesuai dengan petunjuk tato dan Roman. Mata kuning adalah gejala klasiknya. Dengan bantuan David, muncul sebuah koordinat dan diduga marinir itu sedang menjalankan sebuah misi rahasia di utara Beijing. Dan dalangnya adalah Jenderal Mahoney. Kenyataannya, kondisi Peterson makin kritis. Di dalam list itu ada David, Stuart, dan Pellington yang sudah meninggal. Tapi Borden berada di luar lift menyuruhnya masuk. Terjadi perkelahian antara Peterson dan Jenderal Mahoney. Dengan jurus tongkat Sun Gokongnya, Peterson berhasil mengalahkan jenderal itu. Dan seketika itu juga, Peterson siuman dari komanya. Dia memberi kode kepada timnya bahwa Jenderal Mahoney adalah dalangnya. Jenderal ini pun tidak berkutik. Motifnya adalah menjalankan sebuah misi rahasia tanpa persetujuan pimpinannya karena terlalu berbahaya. Tapi Mahoney keras kepala dan tetap mengirim marinir itu menghancurkan sebuah pabrik yang dipenuhi gas beracun. Akhirnya, kondisi Peterson berangsur pulih. Hal aneh tentang Borden yang Peterson duga masih hidup sesuai mimpinya diutarakan kepada Tasya. Dan ternyata mantan dokter FBI ini memang masih hidup. Kejutan apa lagi yang akan terjadi dalam film ini? Jack Keaton mendapat informasi bahwa pesawat pengangkut CIA baru saja jatuh di East River. Jaksa Amerika yang bernama Aladdin Lampu Ajaib ini menolak permintaan Rede untuk menyelidiki Hank. Dia beralasan Hank menurutnya seorang pengusaha jujur yang membiayai seluruh Amerika yang mampu mengendalikan negara ini. Tanpa bukti kuat, Aladdin menolak dengan tegas penyelidikannya. Sementara itu di Brazil, Hank marah kepada Roman karena tidak berhasil melindungi Black dan Junior, anak dari Jean Paul Breyer yang menurut Hank dialah yang berbahaya. Tasya diperkenalkan oleh Jack kepada pimpinan CIA New York bernama Ron Donnelly. Saat tiba di TKP jatuhnya pesawat yang tenggelam ke dalam air, ternyata ada tulisan dalam puing pesawat yang berhubungan dengan tato. Tiba-tiba, Kate muncul di rumah Jen dengan menodongkan senjata. Dia merasa telah dikhianati CIA yang seharusnya dia dibebaskan sesuai perjanjian dan kini keluarganya sedang terancam. Ternyata Kate berada dalam pesawat CIA yang jatuh itu, termasuk 3 tahanan lain yang lepas di New York. Pesawat itu menurut Kate sengaja dijatuhkan dan hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tim menduga ini ada hubungannya dengan Hank. Faktanya, kotak hitam dan sistem pesawat itu telah diretas dan sengaja dijatuhkan. Hank yang sedang bersama Powell mendapatkan informasi dari penculik minta tebusan $10 juta jika anak-anak mereka ingin selamat. Powell memilih mengirim pasukan untuk membebaskan mereka daripada membayar tebusan yang akan memperlihatkan kelemahannya. The team, Vele de Rocinha. Take your own bus. Your men walk in the wrong door, they're not walking. This is all your fault. Fine, there are other ways to get them.
and the kidnappers will cut their losses. Jean Paul's right. Draw up a plan. We want to be on. Pengakuan Kate, tahanan dalam pesawat CIA itu ternyata sengaja kabur karena mereka akan melancarkan sebuah serangan besar di New York malam ini. Jika ingin tahu lebih detail, tim FBI harus membawa anaknya dulu. My son. Stop this attack. Kate is sitting in interrogation. Tell me again why we're not bringing his kid in. Hang on. Whatever it takes. I want Kay's deal ready to sign as soon as they... Setelah mendapat lampu hijau dari majikannya ini, Roman bergerak untuk membebaskan Blake dari para penculik. It's a suicide mission. This is the only Of course you can. Jean Paul Send someone from our side, suicide mission. so we'll get her back. Kate mengaku ada seorang wanita yang menemuinya di dalam penjara yang mengatur jatuhnya pesawat ini dan serangan yang akan mereka lakukan. Dia tidak tahu namanya, namun hafal wajahnya. Kate setuju terlibat karena dia menawarkan kebebasan dan bayaran. Ternyata wanita itu adalah Queen Bonita, agen CIA yang sudah bertugas selama 15 tahun. Queen dan antek-anteknya mulai melancarkan serangan di sebuah lokasi. Jan and giving me lives with America's things. Setelah suaminya yang juga agen CIA dipenggal oleh penculik, saat itulah Queen mulai kehilangan arah demi membalaskan kematian suaminya. Bukan kepada pelaku, Queen diduga akan melancarkan serangan ke markas rahasia CIA karena sakit hatinya yang membiarkan suaminya tewas. Benar saja, satu persatu agen CIA dihabisi. Jack dan atasannya disergap oleh Queen. Right, and Don't give me that, all right? Dragonfly, light paths, increased security. Where's your gun? We don't have to What are you doing? Jake, crash. I died the day. Sementara itu, Roman menghabisi dua anak buah Powell yang ikut bersamanya sebelum membebaskan Junior dan Blake yang ternyata tidak diawasi penculiknya. It's me. I need you to keep it together just a little longer, okay? What the hell is going on? Salah satu anggota CIA dihabisi oleh anak Queen. Live, but we can't let this play out. Saat direktur CIA akan dipenggal di depan kamera, Jack dan tim FBI yang tiba di lokasi langsung melancarkan serangan. Pertempuran sengit pun terjadi hingga situasi berhasil dikendalikan. You wouldn't pay for help your own people. Now I've let someone. It's all I've got. Roman mengaku kepada Powell, dua anak buahnya telah membantu dia membebaskan Junior dan Blake. Powell berterima kasih kepada Roman. Padahal Roman sepertinya sudah mengetahui dengan rencana busuknya Hank. Tasya tidak percaya karena Jack menyuruhnya menjebloskan kembali Kate ke dalam penjara. Kate tidak terima dan langsung menyandera Tasya. Saat itulah Jen melepaskan tembakan. Lied to me. CIA do it for you. Don't move. Was that even my son? Roman mengaku sudah mengetahui penculikan itu memang direncanakan oleh Hank untuk mendekati Powell. Karena gugup, Hank menyuruh para penculik itu pergi. Dan Roman sengaja menghabisi dua anak buah Powell untuk melindungi Hank dari penyelidikannya. Karena kecerdasannya, Hank makin menyukai Roman. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 16. Borden yang ternyata masih hidup melakukan penyiksaan terhadap seseorang. Di Jenewa, Hank memberitahu Roman untuk mengawal Blake yang akan mengadakan acara amal. Dan Powell rencananya akan datang untuk menyumbang. Roman memotret kartu undangannya tanpa sepengetahuan Hank. Rich mengungkap sebuah tato Dragonfly kepada Peterson yang berhubungan dua akun bernama Dragonfly 164 dan Atlantic 17 yang melakukan percakapan. Setelah tim berkumpul, di luar dugaan Tasya mengatakan Borden masih hidup karena Dragonfly itu adalah Borden dan Atlantic adalah dirinya. Faktanya, Borden adalah aset CIA dan Tasya sebagai penanggung jawabnya. Pada malam ledakan itu, ternyata Borden lolos dari maut meski tubuhnya terbakar. Dia obati dirinya sendiri, dan CIA baru menemukannya di Mumbai setahun terakhir. Jack memutuskan untuk merahasiakan Borden dari FBI, menjadikan dia sebagai informan untuk menangkap orang yang lebih jahat. Borden diberi penawaran untuk membantu CIA menangkap Goran Gorovich. Penjahat itu telah membunuh 100.000 warganya sendiri melalui pembersihan etnis. Informasi yang CIA dapatkan, Goran akan menyerang Amerika. Jika Borden berhasil menemukannya, CIA akan memberi imbalan, memulihkan catatan kejahatannya. Tasya meminta maaf karena merahasiakan ini semua kepada timnya, terutama kepada Peterson. Jack membuka fakta terbaru bahwa penanggung jawab Borden sekarang adalah agen lapangan bernama Conover.
Mereka seharusnya bertemu untuk memastikan tujuan Borden kembali ke Amerika. Namun Conover ditemukan telah tewas. Terlihat dalam rekaman Borden memasukkan jenazahnya. Tim FBI menuju lokasi pertemuan. Terlihat Borden muncul di sana. Namun tiba-tiba ada dua pria bersenjata yang hendak menyerang tim. Tim segera bertindak untuk melumpuhkan mereka dan menangkap Borden. Dalam pengakuannya, Borden mengatakan mereka sedang memburunya. Dia terpaksa membunuh Conover yang tertangkap oleh anteknya Goran dengan mesin listrik untuk mempercepat kematiannya. Sejauh ini, apa yang dikatakan Borden benar. Karena itu, tim harus menghentikan rencana Goran yang akan melancarkan serangan di Amerika. Saat Roman sedang membahas tanah yang dia butuhkan untuk markas operasinya, tiba-tiba Roman terjatuh, tidak sadarkan diri, dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah siuman, dia mengaku baik-baik saja, tapi Hank melarangnya bekerja. Borden menemui salah satu antek Goran yang dirawat di rumah sakit untuk mengungkap rencana bosnya. Namun, dia tutup mulut. Setelah menelusuri kembali dokumen milik musuh itu, ternyata ada kode di dalamnya. Dan setelah dipecahkan, ternyata para penjahat itu memiliki senjata rudal yang akan digunakan untuk meledakkan sasaran bawah tanah. Dengan kekuatan peledak yang dimilikinya, Goran akan menghancurkan 5 kota besar. Ternyata, dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Roman menemukan obat zip dalam sel darahnya. Roman beralasan itu karena dia pernah mengalami PTSD saat aktif di militer Australia. Roman bisa lega karena Hank percaya dengan karangan ceritanya. Tim FBI kembali beraksi untuk menemukan peledaknya di dalam sebuah terowongan. Goran berhasil ditemukan namun mengancam akan meledakkan lokasi ini. Dia berhasil dilumpuhkan dan akhirnya situasi kembali dapat dikendalikan. Borden sendiri akan dijebloskan ke dalam penjara. Hank memberikan pulpen yang hanya diberikan kepada orang yang dianggap spesial atau orang kepercayaannya. Foto undangan yang dikirim Roman diterima oleh Peterson. Itu sebagai sinyal sudah saatnya untuk melakukan skakmat kepada si Hank. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 17. Roman membeli berlian ilegal dari seorang mafia Tiongkok senilai $30 juta. The price was set. Rupanya itu atas perintah Hank. Ternyata total berlian yang bernilai $300 juta itu adalah cara Hank untuk membeli tanah impiannya dari Powell agar tidak terlacak oleh aparat. Pejabat kejaksaan yang bernama Grant datang ke markas FBI untuk membantu kasusnya Hank. Ini terkait dengan rencana pertemuan Hank dengan Powell, seorang mafia pencucian uang, penggelapan pajak, dan perdagangan manusia. Tim mendapatkan informasi seorang wanita bernama Ellison adalah pacarnya Powell. Menariknya, Ellison dikenal sebagai pimpinan kelompok teror atau kriminal yang sulit untuk ditangkap bernama The Serpent. Terlibat dalam berbagai serangan besar di seluruh penjuru dunia. Mereka membangun camp di Kongo karena Powell punya tanah di sana. Di waktu yang sama, tim mendapat informasi bahwa Powell baru saja melikuidasi aset senilai $300 juta. Weller berharap bisa menangkap Hank dan Powell bersamaan saat keduanya bertemu dalam pesta gala dinner. Tim berencana untuk meretas laptop milik ketua panitia acara pesta atau I.O. yang bernama Vanessa. Rede dan Tasha menemui Vanessa yang berpura-pura akan melangsungkan resepsi pernikahan. Padahal Peterson berada dekat untuk meretas laptopnya. Top your head? Model Ts. To take the gas. Dari laptopnya, Peterson menemukan identitas Roman yang menyamar menjadi pengawal Hank, yang bertanggung jawab mengatur prosedur keamanan pesta tersebut. Jika Roman berada di sana, itu artinya dalam satu kali gebrakan, tim FBI bisa menangkap 3 target sekaligus, Hank, Powell, dan Roman. Ternyata lokasi gala dinner itu diadakan di Kroasia. Avery ditugaskan untuk datang ke pesta membantu tim FBI menyusup ke sana. Saat akan membuka jendela, seorang petugas keamanan sempat memergoki Avery. Avery beralasan dia akan pergi karena diikuti seseorang. Around the corner to the right. Take it up to the main floor and back. Setelah tim berhasil masuk, Weller melumpuhkan petugas keamanan yang mengawasi ruang CCTV. Avery menemui Hank karena dia yakin atasan ayah angkatnya ini terlibat dalam kematiannya. Tindakannya ini tentu saja akan membahayakan misi. Jen berpura-pura sebagai teman Avery untuk mengajaknya keluar. Tiba-tiba Roman muncul melihat mereka. HCI Global. He was a good friend. Diam-diam, Roman memberitahu Jen bahwasannya Hank adalah penjahat kelas kakap yang harus FBI tangkap tangan. Tapi dia mengingatkan Black tidak terlibat dalam kejahatan Hank.
Tim akan memastikan tentang pengakuan Roman jika berlian senilai $300 juta akan dibelikan tanah milik Powell. Selain itu, Roman mengatakan Hank dan Powell akan melakukan transaksinya di sebuah ruang tertutup yang dilengkapi jaringan elektromagnetik. Dengan bantuannya, tim FBI bisa memasang dulu kamera merekam transaksi mereka untuk dijadikan bukti kuat. Ternyata diam-diam, Avery memasukkan alat pelacak ke dalam saku jasnya Roman. Setelah menyembunyikan kamera pengintainya di ruang pertemuan itu, Jen dan Tasya buru-buru keluar. Powell dan Hank bertemu di ruang tersebut, disusul datangnya Roman dan Black. Tiba-tiba, kamera pengintainya tidak ada sinyal. Tim menduga Roman kembali mempermainkan mereka. Ternyata sebelum pertemuan, tekad Roman untuk mendapatkan bukti kejahatan Hank tiba-tiba berubah setelah Black yang sangat mencintainya sangat berharap banyak kepada Roman. With you, I can be vulnerable. Saat itulah Roman memutuskan untuk mematikan kameranya, kemudian memberitahu Hank bahwa FBI sedang mengawasi mereka. Mereka bergegas menyelesaikan transaksinya. Powell menerima berliannya, sedangkan Hank menerima sertifikat tanahnya. Tim FBI merasa kecolongan karena ruangan itu sudah kosong. Saat akan dilakukan pengejaran berbekal alat pelacak yang berada di dalam saku baju Roman, tiba-tiba tim dihadang anak buah Powell yang membawa senjata. Powell dan anak buahnya berhasil dilumpuhkan, dan ternyata Roman sudah mengetahui adanya alat pelacak. Roman sudah kabur bersama Hank menggunakan helikopter. Rencana apalagi yang akan dilakukan Roman setelah dia mengirim foto seluruh agen FBI kepada beberapa orang yang tidak diperlihatkan wajahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 18. Roman rupanya mengirimkan foto wajah tim FBI kepada pembunuh bayaran yang akan serentak menghabisi Weller dan rekan-rekannya. FBI team will no longer be a concern. Peterson membeberkan dugaannya bahwa Hank kabur ke Montenegro, setelah itu ke Moldova, dan dilanjutkan ke Hong Kong, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Saat Jen dan Weller sedang makan malam di sebuah restoran, To us. Jen merasa wanita itu sedang mengawasi mereka. After we did, she's been nursing the same glass. Penasaran dengan tujuan wanita itu, mereka berdua berpencar untuk mencegatnya saat keluar melalui pintu belakang. Saat akan mengeceknya, dia disetrum oleh wanita itu. Setelah sadar tangan dan kakinya diikat, Roman muncul dalam layar di monitornya yang mengatakan Weller dan teman-teman FBI-nya akan dihabisi malam ini juga. Cerita berfokus kepada Rede di sore harinya yang mendapat ancaman dari jaksa Grant akan menyelidiki Jonathan West yang diduga telah membantu seorang imigran gelap. Dalam hatinya, Rede menyadari yang dia maksud adalah Maggie. Saat akan pulang, Rede tidak sengaja memanggil taksi yang sama dengan jaksa ini. Thank you. Dalam perjalanan, keduanya berdebat karena Rede merasa dijadikan target, padahal tersangkanya adalah Direktur Hearst. Tiba-tiba, Grant minta bantuan Rede untuk menunggu di rumahnya karena kunci rumahnya tertinggal di dalam taksi. Keduanya kembali terlibat adu mulut karena Grant menyarankan Rede untuk mengundurkan diri dari FBI sebelum penyelidikan ini menyeretnya. Dengan nada emosi, Rede menolak karena dia sama sekali tidak merasa bersalah. Rip up that letter, and you start fresh with me. Saat Grant masuk ke dalam toilet, Rede mendapat informasi Tasya diserang di sebuah gereja. Ternyata ada seorang pembunuh yang bersembunyi di dalam toilet. Pelaku langsung menyerang Rede setelah sebelumnya menikam Grant. Cerita berpindah kepada Tasya yang malam itu datang ke gereja untuk menghadiri acara pemakaman mantan pacar SMA-nya yang bernama Ricky. Tasya bertemu dengan adik Ricky yang bernama Alexis yang baru saja lulus menjadi polisi. Selesai acara, tiba-tiba ada pembunuh bayaran yang melepaskan tembakan ke arah Tasya. Tasya gunakan radio komunikasi yang dibawa Alexis untuk minta bantuan. Tasya menyuruh polwan ini untuk menembak pelaku saat dia mengalihkan perhatiannya. Dan akhirnya pelaku berhasil dihabisi. Begitupun dengan Rede berhasil menikam pelaku hingga tewas. Tasya segera pergi ke tempat lokasi Peterson berada. Baru saja sampai, tiba-tiba terjadi ledakan besar hingga menghancurkan seluruh kaca di gedung ini. Apakah Peterson selamat? Malam itu, Peterson dan Jack janjian untuk kencan pertama dengan cara unik. Mereka berdua mengikuti kursus memasak hingga ledakan kecil terjadi dari wajan yang dipegang Peterson. Keluar dari toilet, tiba-tiba ada pembunuh bayaran yang melepaskan tembakan.
Mereka berdua berlindung di dalam dapur. Peterson membuat jebakan dengan membocorkan gas LPG yang pemantiknya dari rokok elektrik milik Jack. Saat pelaku masuk, ini yang terjadi. Ledakan itu tidak melukai Peterson dan Jack karena bersembunyi di dalam lemari pendingin. Tasya datang tepat waktu saat pembunuh bayaran ini kembali bangkit untuk menembak Peterson. Lantas, bagaimana nasib Jen dan Walter? Weller bermaksud membuntuti wanita itu ke dalam dapur, namun seorang pria muncul menyerangnya. Weller berhasil melumpuhkannya, tapi dia kehilangan Jen yang sudah dibawa kabur para pelaku. Roman beralasan tidak membunuh Jen karena dia harus menyaksikan rekan-rekannya dihabisi lebih dulu. Jen berhasil melepaskan ikatannya. Saat pintu mobil dibuka, Jen berupaya melumpuhkan pelaku. Beruntung, Weller datang tepat waktu menyelamatkannya. You gotta be very careful. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 19. 1 tahun sebelumnya di atas jet pribadi, seorang jenderal bernama Baxter mematikan proyek senjata yang tidak disukai oleh pengacara Hank dan antek-anteknya, termasuk ayah angkatnya Avery. Tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menimpa pesawatnya. Peterson menemukan lokasi tanah Paul yang dijual kepada Hank berada di gurun Sahara. Di waktu yang sama, dia mendapat petunjuk baru dari teka-teki tatonya yang bergambar kumbang. Ternyata, notifikasi tentang kumbang itu muncul juga di ponselnya Roman yang kini berada di Jerman. Tato kumbang itu terhubung dengan buku yang berjudul Golden Rhino, yang mengungkap rahasia militer paling eksplosif. Penulisnya yang bernama Des Watkin tercatat hanya sebagai pengajar sejarah. Dia mengungkap terbunuhnya Jenderal Baxter bukanlah kecelakaan pesawat, namun Baxter terlibat dalam pengembangan sistem senjata paling canggih. Senjata itu juga yang digunakan oleh mereka yang kuat dan kaya untuk membunuhnya. Des mengingatkan jika FBI ketahuan menyelidiki Golden Rhino, maka semua orang di gedung ini akan jadi sasarannya. Mantan kepala insinyur Vernu Industri bernama Michael Gensman yang membawa alat tersebut. Faktanya, Vernu salah satu kontraktor pertahanan terbesar di dunia. Senjata yang dimaksud oleh Des adalah perangkat pengendali pikiran. Tim FBI meragukan tentang senjata ini dan perlu pembuktiannya. Des menunjukkan salinan kotak hitam dari pesawat yang ditumpangi si jenderal. Dia mengaku mendapatkannya dari dark web. Dari suara rekamannya tidak terdengar suara pilot setelah kaca pesawat pecah. Hanya muncul suara dengungan yang tidak dipahami oleh Peterson. Peterson lebih tertarik kepada seorang mantan tentara yang dipekerjakan oleh Michael. Dia bernama Fels yang berada 100 mil dari tempat kecelakaan. Dan kini, Fels berada di penjara karena kasus narkoboy. Fels dijemput dari penjara untuk dibawa ke markas FBI. Namun di tengah perjalanan, Roman mencegat dan membawa Fels. Itu artinya Roman pun sedang memburu Michael. Fels dihajar karena Roman sudah mengetahui dialah yang menggunakan senjata itu untuk menjatuhkan pesawat yang ditumpangi jenderal. Karena mengelak mengetahui persembunyian Michael, akhirnya Roman membawa si Fels ke hotelnya. Saat Roman memaksa Fels di kamar mandinya, tiba-tiba Black datang. Tom? Roman berpura-pura sedang mandi. Setelah cukup lama dipaksa, akhirnya dia mengatakan Michael berada di One Onta. Dan akhirnya penjahat ini dia habisi. Roman beralasan ingin liburan bersama putrinya penjahat kelas kakap ini. Karena itu, dia mengajaknya ke One Onta. Where do you wanna go? Di sisi lain, FBI mengirim tim Charlie yang menggunakan helikopter menuju One Onta. Dan tiba-tiba, pilot mengatakan hidungnya berdarah disusul suara dengungan. Menyadari adanya serangan, Peterson menyuruh pesawat untuk balik kanan. Namun sialnya, helikopter itu telah jatuh lebih dulu. Ini bukanlah senjata pengendali pikiran atau jurus telepati, melainkan hyperfocus sonic yang dipancarkan dari gelombang supersonik tegangan tinggi. CEO Vernu Industri yang bernama Camely pernah mempekerjakan Michael, tapi menolak terlibat dalam kejahatan yang dilakukannya menggunakan senjata itu. Tiba di One Onta, Roman melihat berita kecelakaan helikopter tersebut. Dia akhirnya mengaku bukan Tom yang selama ini. Dia manfaatkan Black untuk menjatuhkan ayahnya. Tiba-tiba Black menikamnya.
Namun ternyata itu hanya dalam pikirannya saja. Wanna leave? No, this trip is about us. Tim menjebak Camille dengan menampilkan rekaman bahwa Avery memegang catatan ayahnya yang bekerja sama dengan Camille dalam proyek senjata itu. Akhirnya, Camille menghubungi balik Michael yang mengatakan dia sedang berada di sebuah pabrik. Camille berpura-pura akan ke sana untuk menemuinya. Di waktu yang sama, Roman sendiri sedang bergerak ke pabrik tersebut. Menyadari yang datang bukanlah Camille, dengan alat pemancar supersonik itu Michael menyerang mobil yang digunakan tim FBI. Kaca anti peluru pun sampai hancur. Tim sempat berlindung di balik mobil, kemudian menggunakan mobilnya yang diganjal pedal gasnya dengan batu untuk menabrak alat tersebut. Namun, Roman lebih dulu menikam si Michael sebelum ditangkap tim FBI. Kontak senjata terjadi antara Jen dan adiknya ini. Hingga Roman akhirnya berhasil kabur. Tiba-tiba, komputer server Peterson disusupi ribuan informasi palsu tentang Tato untuk menutupi jejak Hank yang dilakukan oleh Roman. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 20. Roman mendapat ancaman dari Hank melalui pengacaranya untuk segera membunuh tim FBI setelah para pembunuh bayaran itu gagal melakukannya. 12 hours to show me. Peterson kembali mendapat petunjuk dari Tato yang terhubung dengan penemuan jasad ayah angkatnya Avery yang ditemukan di pelabuhan. Dia tewas dengan beberapa luka tembakan. Datang ke ruang jenazah, Peterson menemukan sebuah kunci di dalam mulutnya. My brother really has... Yang diduga dimasukkan oleh Roman untuk memberi petunjuk tentang identitas pembunuh bayaran bernama Sharon. Ayah Peterson yang bernama Bill datang ke FBI untuk membantu memulihkan servernya karena dialah yang merancang algoritma Tatonya. Ternyata kecerdasan Peterson adalah turunan dari ayahnya yang seorang ilmuwan. Peterson berhasil menemukan keberadaan Sharon di sebuah toko komik. Tiba di sana, tim FBI sempat dikejutkan dengan sebuah ledakan kecil. Beruntung, Jen berhasil mengejar pelaku. Dalam perkelahian itu, Jen tidak sengaja menusuknya hingga Sharon pun tewas. Padahal, dia punya petunjuk penting untuk menemukan Hank. Avery dihubungi ibu baptisnya yang bernama Lynette bahwa dia akan mendapatkan warisan dari ayah angkatnya. Tak berselang lama, Peterson mendapat petunjuk dari komik yang dibeli sangat mahal oleh Lynette dari tangan Sharon. Apakah ini artinya ibu baptis Avery yang telah memerintahkan pembunuhan terhadap ayah angkatnya itu? Jen dan Avery belum mengetahui informasi penting ini saat mereka bertemu Lynette. Weller dan rekannya segera meluncur untuk menyelamatkan Jen dan Avery. Di sana, Avery melihat pulpen yang sama yang didapatkan ayahnya dari Hank sebagai simbol pengabdian. Setelah kejahatannya terbongkar, Lynette dan dua pembunuh bayarannya muncul untuk membunuh mereka. Baku tembak pun terjadi. Karena sering bermain di rumah ini, Avery mengajak Jen untuk berlindung di ruang aman. Why aren't they leaving? Mereka berusaha membobol pintu besinya, sedangkan Jen berupaya mencari cara untuk mengirim sinyal bantuan. Tim FBI pun tiba di lokasi. Bravo team, split up. Mereka tidak bisa masuk karena Lynette mengancam akan membunuh Jen dan Avery. Lynette menginginkan jaminan keamanan saat dia keluar dari rumah ini. Menggunakan bahan-bahan yang ada di sana, Jen membuat asap yang akan muncul melalui ventilasi udara. If we could just send smoke through. Sorry. Compromise with me. At least send it. 40. Setelah melihat kode asap itu, tim FBI mulai menyerbu. Sementara itu, Jen berupaya melumpuhkan satu pelaku yang menerobos masuk. Weller datang tepat waktu menghabisi pelaku lainnya. Dan akhirnya, Lynette pun ditangkap. No, that's all. Do something. You don't say no. I mean, he had... Maggie memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Rede setelah dia tahu calon suaminya ini punya perasaan kepada Tasya. Wait.
Dari laptop milik Lynette, Peterson mendapat bukti mengejutkan bahwa Hank akan melakukan serangan esok hari. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 21. Tahun 1997, Jen selalu menang saat melakukan permainan dengan adiknya, Roman. Jen memberikan tips agar dia memikirkan juga langkah selanjutnya lawan, bukan hanya langkahnya sendiri. Tim FBI berupaya memecahkan lokasi gedung mana yang akan ditargetkan Hank melalui Roman. To find a single connection. It has to be something big. Peterson yakin mereka sedang membuat peledak hipergolik atau peledak tanpa pemicu yang terbuat dari dua bahan cairan yang ketika disatukan akan menimbulkan ledakan dahsyat. There's no reason to steal that much. So where does he stand to profit from a terrorist attack? Rencana ini ternyata pernah akan dilakukan oleh Sandstrom. Untuk mengetahui dari mana Roman mendapatkan bahan kimia yang bernama MMH, tim kembali menginterogasi Shepard. What's the occasion? Where would Roman go to steal a chemical called MMH? Shepard menolak untuk bicara kecuali dia dipertemukan dengan Jen. That's not gonna happen. It's a waste of time. Wait! Meski dikhawatirkan akan memanipulasi Jen, akhirnya Shepard mengatakan bahan kimia berbahaya itu akan dicuri Roman dari Little Sky. Intact team's in now. We'll meet them up there. Ternyata tim FBI gagal mencegah pencurian itu karena Roman sudah mendapatkan bahan kimianya dengan membunuh petugas keamanan di sana. Truk yang teridentifikasi membawa bahan peledaknya ternyata sedang menuju gedung PBB. We're actually looking for a truck that delivers. Tiba di markas FBI, tim kembali kecolongan karena truk itu sudah menurunkan muatannya. Setelah dilakukan pencarian, Rede dan Tasya menemukan sebuah mesin fotokopi menyala padahal tidak terhubung ke sumber listrik. Di dalamnya, mereka menemukan tabung tinta yang sudah diisi dengan cairan kimia berbahaya. Way to open the cartridges. Tabung-tabung itu dikeluarkan agar tidak bercampur. Dan akhirnya, Rede dan Tasya berhasil menjinakkannya. Up top, boom! Namun, Peterson merasa belum puas karena rencana ini terlalu mudah untuk diungkap. He has a very specific. We're supposed to believe that when they team up. Lynette kembali dipaksa untuk buka mulut. Dan ternyata yang dia tahu Hank pernah mengatakan ini ada hubungannya dengan saluran pipa minyak. Dua negara dilewati pipa-pipa itu dan mereka adalah Kambezi dan Odan. Dan ternyata tanah yang dibeli Hank berbatasan dengan dua negara itu. Karena Kambezi dan Odan sedang mengalami ketegangan di tengah pembicaraan damai, jika serangan benar-benar terjadi, maka dua negara itu akan terlibat perang. Karena itu, kepala negara mereka akan dijadikan target oleh Roman. We're surrounded by vantage points. Mereka adalah Presiden Botros dan Raja Almazi yang dibawa tim FBI ke lokasi yang aman. To a pre-arranged safe house. At least let us go with them. Kedua pimpinan ini cukup terkejut setelah mengetahui dalangnya adalah Hank. What happens when white businessmen And hold on to that. Roman dan anak buahnya menyamar menjadi Secret Service dan ternyata mereka membantai habis petugas resmi. You ready? wait. Setelah gagal mendapatkan targetnya, Roman menugaskan anak buahnya untuk menembak mati tim FBI. Peterson mengarahkan Weller untuk keluar dari hotel. Now. Satu anggota Roman berhasil dilumpuhkannya, disusul dengan baku tembak. Presiden Almazi sempat terkena tembakan. Akhirnya, dua pimpinan dua negara ini berhasil turun ke bawah. Giliran Jen dan Weller yang melompat dari sana sebelum Roman dan anak buahnya melancarkan serangan. Kembali ke markas, Rede mendapat laporan bahwa ponsel Presiden Botros tertinggal di kamar hotel namun telah hilang. She claims it was still in the hotel suite when they Dalam kamera CCTV, ternyata Tasya yang mengambilnya. was after Roman escaped. You. Setelah didesak, dia mengaku disuruh oleh CIA. Namun Jack mengelak menerima ponsel tersebut. Keduanya pun terlibat adu mulut. CIA takes no responsibility. You off the wagon again? You just became my mistake. Roman makin frustasi dan putus asa, rencananya selalu gagal karena FBI. Tom, what happened today? Dia mengaku akan menceritakan semuanya kepada Black. Tasya mengaku kepada tim dirinya sudah dipecat dari CIA. Namun, dia pun tidak bisa bergabung lagi dengan FBI. Can't fight that. Let's worry about that. No. Di tengah kegalauannya, Tasya datang ke rumah Rede dan setelah itu mereka pun celepot.
Film pun berlanjut ke episode 22. Dalam rilis videonya, Roman menyebut hiena dan serigala sesuai dengan gambar tato. Can't figure out what it is yet. Tim berdebat karena Roman menyebutkan 3 kata, apa. Mereka saling bertanya apa yang dimaksud dari apa. 3x3 location out to Hank menghubungi kembali Roman yang mengaku sedang berada jauh dari jangkauannya. Buronan FBI ini merasa dihianati dan bertekad akan memburunya. Hank? I don't need your friendship. Can't worry about Tom right now. Tim FBI bergerak untuk mencegat mobil yang terdeteksi membawa Hank menuju bandara. Namun ternyata Blake yang berada di dalamnya. Sementara itu, Jen tiba-tiba pingsan setelah mengalami sakit kepala yang parah. What happened? Pengacara Hank menemani Blake yang dibawa ke markas FBI untuk dimintai keterangan. Tom has nothing to do with this. I think we're done here. Blake bersedia memberikan keterangan yang dia tahu asalkan ayahnya ditangkap hidup-hidup. We'll do everything we can. Blake mengatakan ayahnya terbang ke Afrika Selatan. Points to Cape Town, South Africa. Dan Jen yakin Roman pun sedang berada di sana karena dari sanalah semua ini bermula. It doesn't matter. Tiba-tiba, Roman muncul melumpuhkan pengawal pribadi Hank termasuk menembakkan obat bius kepadanya. Tiba di Afrika, tim FBI dibantu agen di sana menuju rumah masa kecilnya Jen dan Roman dengan orang tuanya. Okay. Roman would never destroy this place. Di lantai kamarnya, Jen menemukan sebuah pistol yang berisi foto keluarganya. Ada tulisan sender yang diduga sebuah alamat yang harus mereka temukan. His name is Xander. It's a place. Roman sendiri menyekap Hank di lokasi yang dulunya panti asuhan tempat dia dan Jen tumbuh besar dengan perlakuan yang buruk. This place made us who we are. Ternyata panti asuhan ini dibangun oleh Hank. I liked you better with your accent. It was Ian Kruger. This was my passion project. Peterson berhasil mengungkap lokasi panti asuhan Xander yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Roman memendam amarah yang begitu besar atas apa yang menimpanya selama berada di panti asuhan ini. Shaded the entire world. How many others did you hurt? You are the greatest thing. Di waktu yang sama, tim FBI telah menemukan lokasi ini. Give me your gun. Tiba-tiba, agen yang membantu mereka menyerang tim dan mengakibatkan Weller terkena tembakan. Jen menemukan Hank sedang memegang senjata. Karena tidak mau ditangkap, Hank memilih untuk mengangkat senjata hingga Jen terpaksa menghabisinya. One last transaction. Roman kembali kabur untuk menemui Blake yang ternyata menyusul juga ke Afrika. Tom, are you okay? Roman mengatakan ayahnya sudah tiada. He's gone. So much I need to tell you. Roman terkejut karena Blake sudah tahu identitas aslinya. Dan saat itulah Blake menembaknya, lalu pergi meninggalkan Roman. Is it real? Goodbye, Roman. Jen menemukan Roman sudah tidak berdaya. It's too late. Keduanya saling minta maaf. That I wasn't afraid of death. Dan akhirnya Roman meninggal di pelukannya. Setelah dia memberikan sesuatu kepadanya, ternyata banyak gambar tato baru di dalamnya yang harus dipecahkan. It's the arrow the Roman kid brought. If we could find the rest. Yang mengejutkan, Blake kini bekerja sama dengan Tasha. Jen dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba pingsan. Ternyata Jen menderita keracunan zip, lupa dengan ingatannya sebagai Jen. Roman was suffering from it too. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, mohon maaf kami akhiri di season 3 ini karena ada kendala mengenai kopi kanan. Jadi sekali lagi mohon maaf tidak sampai season terakhir. Namun jangan khawatir karena masih ada film yang seru serta full aksi. Maka dari itu, salam percelepotan duniawi, keep enjoy.